Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 15 Agustus 2020. Bawalah anak-anak kepada Tuhan Yesus. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 19 ayat 13 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini di dalam Injil, Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya dan ia memberkati mereka dengan menumpangkan tangan di atas kepala anak-anak. Dimanapun Yesus hadir, Yesus selalu membawa dan memberikan berkat bagi orang-orang yang ia jumpai. Tindakan sederhana ini dilakukan oleh Yesus adalah dengan meletakkan tangan mereka atas anak-anak. Meletakkan tangan menjadi tanda penyaluran berkat di dalam tradisi kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, adakah kita juga selalu memberkati anak-anak kita atau cucu-cucu kita dengan meletakkan tangan kita di atas kepalanya? Sikap Yesus yang begitu baik dan lembut terhadap anak-anak belum menular di dalam diri para murid-muridnya. Bagi para murid, anak-anak hanya mengganggu dan merepotkan orang dewasa saja. Itulah sebabnya para murid memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mendekati Yesus. Tindakan para murid pasti mengecewakan mereka semua. Mungkin mereka berharap Yesus dapat mendoakan dan memberkati anak-anak itu. Banyak dari orang tua juga bersikap seperti para murid, saudara-saudara, di mana tidak membiasakan anak-anak untuk mengikuti misa, ekaristi, atau ibadah di gereja dengan berbagai alasan. Mereka takut anaknya mengganggu keheningan ibadah di gereja. Malu kalau anaknya nangis saat ibadah. Malu ditegur oleh umat lain kalau anaknya nakal, lari sana, lari sini. Atau mungkin juga orang tua tak mau terganggu oleh anaknya sehingga tak nyaman untuk beribadah. Dan ada juga beralasan, saudara-saudara, membiarkan anak-anaknya beristirahat sambil nonton televisi. Toh sudah 1 minggu anak-anaknya penuh kelelahan dengan segala kesibukan di dalam pelajaran. Apakah alasan ini tepat, saudara-saudara? Kita lihat bagaimana Yesus yang tanggap dan peduli tidak membiarkan hal itu berlangsung lama. Ia menegur para murid agar tidak menghalangi mereka untuk datang kepadanya. Mereka pun kemudian punya kesempatan untuk mendapatkan keselamatan dan hidup kekal. Kata Yesus, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 19 ayat 14. Kata Yesus sendiri tidak melarang. Kalau Yesus sendiri tidak melarang, mengapa kita justru melarang anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus? Kalau Yesus sendiri tidak keberatan, mengapa kita sendiri yang justru keberatan anak-anak dibawa ke gereja? Mengapa anak-anak yang disuruh mengalah demi orang tua? Padahal seharusnya orang tualah yang harus mengalah demi anak-anak. Mengapa anak-anak disuruh memahami perasaan orang tua? Padahal seharusnya orang tua yang harus memahami perasaan anak-anak. Hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, melalui renungan Injil hari ini, kita semua, saya dan saudara, diingatkan untuk juga boleh membawa anak-anak datang kepada Yesus Tuhan. Mari saudara-saudara, kita biasakan anak-anak kita untuk datang kepada Yesus. Mulai sejak dini kita kenalkan dan kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus.
Ajak mereka berdoa bersama sebelum dan sesudah makan, sebelum dan bangun tidur. Kita ajak juga di dalam mesbah keluarga, doa bersama dengan membahas firman Tuhan. Dan beri waktu kesempatan untuk mereka sharing menurut pemikiran mereka, dan beri juga kesempatan mereka untuk bertanya. Ada pengalaman yang menarik saudara-saudaraku di dalam keluarga saya. Saya membangun mesbah keluarga dan saya ajak kedua cucu saya yang masih kecil berusia 7 tahun dan 4 tahun. Selesai mesbah keluarga, saya beri waktu bertanya. Di luar dugaan saudara-saudara, kedua cucu saya yang bertubi-tubi bertanya, menurut saya pertanyaannya sangat mendalam sekali. Kelihatan di sini saudara, bahwa anak-anak pun haus dan lapar. Mereka ingin meraih air hidup dan roti kehidupan untuk melegakan dan kehausan serta kelaparan mereka. Yang luar biasa lagi saudara-saudara, sekarang kalau mami papinya pergi, mereka tidak menangis lagi, namun berucap, "Mami, papi, Tuhan berkati." Luar biasa saudara-saudara, sungguh luar biasa dampaknya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau dengan kasih mengantarkan anak cucu kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau anak cucu kita juga mengenal akan keselamatan dari Yesus. Dan kita juga mau selalu memberkati anak cucu kita dengan sambil meletakkan tangan kita di kepalanya. Bukan saja kepada anak cucu kita saudara, tetapi kepada anak-anak yang kita jumpai, agar mereka mengalami kasih Yesus. Percayalah saudara-saudara, bahwa ketika anak-anak sejak kecil sudah diajarkan untuk datang kepada Yesus, masa depannya jauh lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengenal Yesus sejak kecil. Mari, antarkanlah mereka semua, anak-anak dan cucu-cucu kita, kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani membagikan berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, baik pasangan kami, anak cucu kami. Semoga kami mau peduli terhadap sesama kami, terlebih bagi mereka yang tidak diperhitungkan dalam lingkungan masyarakat. Tuhan, berkati kami dan seluruh anggota keluarga kami, demi Kristus Tuhan kami, Yesus Tuhan, yang bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap di rumah saja. Mari kita bersatu melawan virus corona. Jangan lupa selalu memakai masker di luar. Cuci tangan sesering mungkin. Semangat. Haleluya. Shalom.